Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Oktaviani dan rekan saya Vina Nuryani. Kami dari kelas 3A Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh. Dalam kesempatan ini, kami akan memaparkan materi mengenai statistika untuk kelas 8 SMP. Statistika untuk kelas 8 SMP atau MTS. Dalam pembahasan ini ada beberapa poin yang akan disampaikan. Yang pertama yaitu mengenai statistika, kemudian mengenai populasi, kemudian mengenai sampel, mengenai penyajian data, dan yang terakhir adalah ukuran pemusatan data. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu statistika. Statistika yaitu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan dan pengolahan data serta penarikan kesimpulan berdasarkan data. Statistika sendiri untuk hasil dari statistika datanya dibedakan menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Yang pertama adalah data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka atau bilangan. Misalnya nilai ulangan seperti 75, 80, 65 dan sebagainya. Atau bisa juga data dari berat badan yaitu 45, 53 dan sebagainya. Kemudian data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang berupa bukan angka atau bilangan. Misalnya ada data warna seperti merah, kuning, hijau, dan sebagainya, ataupun data dari sifat seperti setuju, ragu-ragu, dan tidak setuju. Biasanya data tersebut digunakan dalam penelitian untuk angket. Selanjutnya yaitu populasi. Populasi adalah semua objek yang menjadi sasaran pengamatan. Contohnya, misal seorang peneliti ingin mengetahui tingkat kecerdasan siswa-siswa SMP di suatu provinsi. Untuk itu, ia mengambil beberapa siswa SMP di provinsi itu untuk dites. Nah, penyelesaiannya yaitu seluruh siswa yang ada di provinsi itu merupakan populasi. Jadi populasi itu semua objek yang ada dalam penelitian. Kemudian selanjutnya yaitu sampel. Nah, sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk dijadikan objek pengamatan langsung dan dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan mengenai populasi. Contohnya, seorang peneliti ingin mengetahui tingkat kecerdasan siswa-siswa SMP di suatu provinsi. Untuk itu, ia mengambil beberapa siswa SMP di provinsi itu untuk dites. Nah, jadi penyelesaiannya sebagian siswa SMP yang mengikuti tes merupakan sampel dari seluruh siswa yang ada di provinsi itu. Jadi sampel merupakan bagian dari populasi. Bisa disebut seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu penyajian data. Nah, penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana, jelas, agar mudah dibaca.
Penyajian data juga dimaksudkan agar para pengamat dapat dengan mudah memahami apa yang kita sajikan. Agar dapat memudahkan pembaca, maka dapat disajikan dengan bentuk tabel dan diagram. Penyajian data yang pertama yaitu penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, dalam penyajian data dalam bentuk tabel ini dibedakan menjadi dua, yaitu data tunggal, penyajian data tunggal, dan data kelompok. Nah, yang pertama untuk data tunggal. Misal saya memiliki soal diberikan data nilai ulangan matematika siswa kelas 9 SMP Harapan Bangsa sebagai berikut. Bisa dilihat datanya. Nah, berdasarkan data tersebut, tentukan yang pertama nilai ulangan terendah, kemudian nilai ulangan tertinggi, dan yang terakhir jumlah siswa yang memperoleh nilai kurang dari 6. Nah, data tersebut dapat pula disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Nah, dibagi menjadi dua kolom, dan yang pertama adalah kolom nilai dan yang kedua adalah frekuensi. Untuk nilai yang 3 itu ada 1 orang, dan yang 4 ada 3 orang, dan yang memperoleh nilai 5 ada 7 orang, yang memperoleh nilai 6 ada 8 orang, memperoleh 7 ada 11, yang 8 ada 5, yang 9 ada 3, dan yang 10 ada 2. Nah, kemudian berdasarkan tabel tersebut dapat dipahami dengan lebih mudah. Nah, bahwa nilai ulangan matematika terendah siswa kelas 9 SMP Harapan Bangsa adalah 3. Kemudian dari soal yang kedua, nilai ulangan matematika tertinggi siswa kelas 9 SMP Harapan Bangsa adalah 10. Dan dari soal yang ketiga, yaitu jumlah siswa kelas 9 SMP Harapan Bangsa yang memperoleh nilai ulangan matematika kurang dari 6 adalah ada 7 ditambah 3 ditambah 1, jadi 11 orang. Kemudian contoh untuk data berkelompok. Nah, data nilai matematika 80 siswa kelas 9 suatu SMP pada ulangan adalah sebagai berikut. Bisa dilihat datanya ada 80. Kemudian berdasarkan data tersebut diperoleh bahwa data terbesar adalah 99 dan data terkecil adalah 31. Maka dengan demikian selisih antara data terbesar dan data terkecil adalah 68. Menghitungnya yaitu 99 dikurangi 31. Jadi kita peroleh 68. Nah, oleh karena itu, jika data tersebut disusun dalam tabel sebaran frekuensi data tunggal, maka akan memerlukan 68 baris sehingga tabel menjadi tidak efisien karena terlalu banyak baris yang diperlukan. Supaya tabel tetap efisien, maka disusun tabel sebagai sebaran frekuensi dan data kelompok, yaitu seperti ini. Nah, seperti ini. Ini untuk contohnya ya. Nah, kemudian penyajian data dalam bentuk diagram batang. Nah, untuk penyajian data dalam bentuk batang atau balok yang digambarkan secara tegal atau mendatar disebut diagram batang. Setiap batang mewakili data tertentu, sedangkan tinggi batang atau panjang batang sesuai dengan frekuensi dari setiap data. Untuk penyajian data dalam bentuk diagram batang memudahkan dalam membaca data dan sering digunakan. Diagram batang biasanya digunakan untuk menyajikan data tentang perkembangan nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu. Sebagai contoh,
diketahui ada data tentang frekuensi tinggi siswa kelas 8 seperti pada tabel di samping. Nah, bisa dilihat untuk tabelnya. Dari tabel di samping dapat diperoleh informasi bahwa frekuensi yang paling tinggi adalah siswa dengan tinggi badan 156. Sedangkan frekuensi yang paling rendah adalah siswa dengan tinggi 163. Ya, ada 6 orang. Siswa dengan tinggi badan 155 cm memiliki frekuensi sama dengan siswa dengan tinggi badan 157 cm. Frekuensinya sama-sama 18. Kemudian penyelesaiannya, maka diagram batang dari soal di atas adalah seperti di bawah ini. Nah, bisa dilihat yang tadi diaplikasikan ke diagram batang sehingga memperoleh hasil seperti ini. Untuk selanjutnya penyajian data dalam bentuk diagram garis. Nah, diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang pengamatannya dilakukan dari waktu ke waktu secara teratur. Misalnya penimbangan berat badan seseorang yang dilakukan setiap tahun, tentang nilai tukar rupiah terhadap dolar yang terjadi tiap tahun, dan lain-lain. Sebagai contoh, perhatikan diagram di bawah ini. Pada sumbu tahun untuk bulan Januari menunjukkan skala 9.800 pada sumbu kurs rupiah terhadap dolar AS. Artinya pada bulan Januari kurs rupiah terhadap dolar AS adalah 9.800. Nah, bisa dilihat ya, untuk Januari 1.800, untuk Februari naik sedikit, dan Maret 10.000, kemudian April naik lagi, Mei 10.200, 10.300, dan seterusnya sampai Desember mencapai 11.700-an sekitar itu. Kemudian penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran biasanya digunakan untuk menunjukkan perbandingan suatu data terhadap keseluruhan. Biasanya besar daerah pada lingkaran dinyatakan dalam persen atau derajat. Untuk diagram lingkaran yang dinyatakan dalam derajat, harus membagi lingkaran menjadi juring-juring atau sektor-sektor. Diagram lingkaran biasanya digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk persentase. Contohnya diagram lingkaran adalah seperti gambar di samping ini. Nih. Ada beberapa jenis pekerjaan. Yang berwarna biru ini PNS 24%, kemudian pegawai swasta 12%, TNI atau Polri 16%, BUMN 12%, petani 20%, nelayan 4%, pedagang 4%, dan lain-lainnya 8%. Jadi dapat disimpulkan dari sini bahwa sebagian besar yang persentasenya paling tinggi yaitu yang bekerja sebagai PNS. Kemudian yang terendah adalah nelayan dan pedagang 4%. Kemudian yang terakhir yaitu ukuran pemusatan data. Mohon maaf. Nah, ukuran pemusatan data adalah suatu nilai data dari serangkaian data yang dapat mewakili data tersebut. Nah, pemusatan data dibagi menjadi 3, yaitu nilai rata-rata atau mean, kemudian nilai tengah atau median, dan yang terakhir nilai yang sering muncul atau modus. Nah, yang pertama kita menentukan rata-rata atau mean. Yang A ada data sederhana, misalkan diberikan data sebagai berikut dengan angka 5, 4, 5, 7, 6, 6, 7, 7, 9, 8.
Nah, rata-rata dari data tersebut dibagi 10, karena di sini ada 10 data, maka data-data tersebut kita jumlahkan dan dibagi 10. Maka kita akan memperoleh hasil 64 dibagi 10, yaitu 6,4. Nah, kemudian yang kedua, data dalam tabel frekuensi. Dari data nomor 1 di atas, tabel distribusi frekuensinya adalah sebagai berikut. Nah, kita buat dengan nilai misalkan X dan frekuensi yaitu F. Kemudian kita masukkan frekuensinya. Di sini data dengan nilai 4 ada 1, yang 5 ada 2, 6 ada 2, 7 ada 3, 8 ada 1, dan 9 ada 1. Kemudian dan jumlah datanya ada 10. Kemudian kita kalikan F dikali X. Nah, maka kita peroleh 4 kali 1 4, 5 kali 2 10, 6 kali 2 12, dan seterusnya, sehingga kita memperoleh jumlah 64. Nah, kita hitung lagi rata-rata dari tabel frekuensi tersebut dengan rumus ini, jumlah F dikali X dibagi F. Maka diperoleh hasil sama seperti yang tadi, 64 dibagi 10, dan hasilnya 6,4, sama seperti data yang sederhana. Untuk selanjutnya, kesimpulannya, jadi untuk data sederhana yang ditulis satu persatu, yaitu rumusnya yaitu rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Sedangkan untuk data dalam tabel frekuensi, kita memiliki rumus rata-rata yaitu jumlah F kali X dibagi jumlah F. Sebagai contoh, hitunglah nilai rata-rata dari data 7, 5, 6, 6, 8, 8, 4, 6. Nah, maka rata-ratanya kita jumlahkan dan dibagi 8, karena di sini ada datanya ada 8. Maka kita peroleh hasil 50 dibagi 8, yaitu 6,25. Yang selanjutnya yaitu median atau nilai tengah. Nah, median adalah nilai tengah dari data yang terurut. Contohnya, nah, kita memiliki data 4, 7, 6, 5, 7, 8, 5, 4, 6, 7, 7, 8, 4, 9. Data terurutnya 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9. Jadi kita urutkan dari nilai yang paling kecil sampai ke nilai yang paling besar. Nah, kemudian kita hitung semua jumlah datanya, semuanya ada berapa, kemudian kita bagi 2. Jika datanya genap, maka mediannya yaitu di antara dua data yang terletak di tengah. Karena di sini jumlah datanya genap, maka kita ambil data yang ada di tengah yaitu 6 dan 7, lalu dibagi 2, kita jumlahkan dan dibagi 2, maka diperoleh 6 ditambah 7 dibagi 2, yaitu 6,5. Nah, untuk contoh yang kedua, kita memiliki data 4, 7, 6, 5, 7, 8, 5, 4, 6, 7, 7. Nah, kemudian kita urutkan. Karena ini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 11, datanya ganjil, maka kita cari nilai data yang ada di tengah antara 11 data ini. Jadi sebelah kiri 5 dan ke sebelah kanan 5, dan tengah-tengahnya ada angka 6, maka median dari data tersebut adalah 6. Kemudian yang terakhir yaitu modus.
Nah, modus adalah nilai yang paling sering muncul. Contohnya, nah saya memiliki data sebagai berikut: 476578546778449. Nah, data jika menghitung modus ini datanya tidak harus diurutkan. Jadi kita bisa hitung misalkan angka 4 ini munculnya berapa kali. Nah, ini 4 di sini munculnya 3 kali. Untuk 5 muncul 2 kali dan 6 muncul 2 kali. Kemudian 7 muncul 4 kali, 8 muncul 2 kali, dan 9 muncul 1 kali. Maka dapat kita simpulkan bahwa data yang sering muncul adalah angka 7. Ya. Karena di sini angka 7 muncul 4 kali. Nah, maka modusnya adalah 7. Kemudian untuk data dalam tabel frekuensi. Contohnya, nah saya memiliki data seperti ini. Nilainya 5, 6, 7, 8, 9 dan frekuensinya ada 8, 18, 12, 5 dan 7. Nah, kita hitung mediannya, langkahnya kita hitung jumlah frekuensinya. Nah, di sini sudah ada jumlah frekuensinya 50. Kemudian beri nomor urut pada nilainya. Nah, ini. Karena di sini angka nilai 5 ada 8, maka nomor urut untuk nilai 5 ada 1 sampai 8. Kemudian yang nilai 6 seterusnya 9 sampai 26 karena ada 18, dan seterusnya kita beri nomor urut pada nilainya sampai yang terakhir 44 sampai 55. Nah, kemudian yang ketiga, median sama dengan data nomor n ditambah 1 dibagi 2. Nah, jika n ditambah 1 dibagi 2 sama dengan pecahan, maka diambil nomor sebelumnya ditambah nomor sesudahnya dibagi 2. Kemudian, jadi median itu sama dengan data nomor dikali n ditambah 1 dibagi 2. Misalkan nomor 50 ditambah 1 dibagi 2 yaitu 25 1/2. Nah, maka kita ambil nomor 25 dan nomor 26 dibagi 2. 25 dan 26 itu terletak di nilai 6. Maka 6 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, untuk mencari modus, kita lihat dari frekuensinya. Yang paling sering muncul ini adalah frekuensi yang terbanyak, yaitu nilai 6 dengan frekuensi 18 kali, maka modusnya di sini adalah 6 karena muncul 18 kali. Terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.